Saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, ruqyah adalah pintu masuk ajaran Wahabisme. Saya ulang lagi, ruqyah itu pintu masuk ajaran Wahabi. Belakangan saya jadi risau beberapa waktu yang lalu sebelum ada JRA, betapa banyak masyarakat kita berubah menjadi Wahabi gara-gara ruqyah. Nah, ini persoalan ini sebetulnya. Gara-gara ikut pelatihan ruqyah, yang melatihnya orang-orang Wahabi, hijrah dia jadi Wahabi. Atau orang yang ditangani pasien sebetulnya, yang meruqyahnya orang Wahabi. Setelah dia sembuh dari penyakitnya, tiba-tiba berubah menjadi Wahabi. Kan ruqyah ini ilmu yang netral, ada semua dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi dijadikan alat oleh orang Wahabi untuk merekrut anggota mereka. Maka di mana-mana mereka mengadakan pelatihan ruqyah, ruqyah massal dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang ikut pelatihan ruqyah, ikut ruqyah massal itu sangat potensial untuk direkrut oleh orang-orang Wahabi. Sebelum ada JRA risau betul saya, gimana cara mengantisipasinya ini? Mengapa ruqyah jadi pintu masuknya orang Wahabi? Soalnya begini, ini kejadian betul. Jadi ada orang yang kesurupan ditangani oleh orang Wahabi. Kamu ini begini gara-gara kamu sering berbuat bid'ah, kata dia. Kamu yasinan, iya yasinan, nah gara-gara kamu suka yasinan, kata dia. Kamu tahlilan, iya tahlilan, gara-gara kamu suka tahlilan. Didoktrin sebegitunya oleh orang Wahabi. Syukur alhamdulillahnya yang kesurupan nggak sembuh, tambah ngamuk itu. Coba bayangkan kalau yang kesurupan itu sembuh gara-gara diruqyah orang Wahabi ini. Besok-besok langsung berhenti dia tahlilan, berhenti dia yasinan. Ujung-ujungnya saya juga yang turun tangan. Enggak pakai cara Wahabi tadi. Saya tanya aja sama jinnya, "Woi jin," kata saya, "kenapa lu masuk ke sini?" "Ini Pak Ustadz," kata dia, "dia kencing sembarangan soalnya." Ya udah, dia kan nggak tahu ada lu di sana. Keluar aja nggak apa-apa, maafin ya. Saya bujuk dia, maafin dia, nggak apa-apa. Salaman keluar dia. Coba kalau keturusan sama Wahabi tadi. Bahkan saya sama Ustadz Romadi pernah ngeruqyah ya Pak. Kita ngeruqyah, jinnya nggak keluar-keluar. Saya tanya jinnya, "Woi jin," kata, "ngapain lo di sini?" "Ini Pak Ustadz, dia ini pacaran di rumah kosong," kata jinnya. "Pangku-pangkuan sama cowoknya." Nah, ketahuan. Tanya Pak Romadi, itu santri beliau soalnya, santrinya Pak Kiai Romadi. Pangku-pangkuan, kata dia, di rumah kosong. Kan ketahuan tuh, buka kartu si jinnya. Ya udah dek kata saya, keluar aja, kasihan sama dia, nanti kita ceramahin dia, nanti kita yang marahin, jangan suka pacaran kayak gitu. Ya udah Pak Ustadz, saya pengen keluar, tolong anterin keluar. Ya anterin keluar rumah aja, kata saya, bukan ke tempat kamu, capek nganternya. Iya, keluar aja. Begitu kita bawa ke teras, pergi jinnya. Jadi ruqyahnya orang NU tuh kalem-kalem Pak, ngebujuk sama jinnya. Jangan sampai kita ngeruqyah main gampar anak orang. Jin keluar, celepak digampar. Habis selesai diruqyah Pak, jinnya sih keluar, tapi lebam anak orang. Gara-gara kita semua. Jadi ruqyahnya NU itu luar biasa. Jadi kembali lagi saya menghimbau, potensial ruqyah dijadikan sebagai alat oleh kelompok-kelompok tersebut tertentu untuk merekrut anggota agar keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, berkiblat kepada kelompok salafi wahabi takfiri. Dan betapa banyak doktrin-doktrin itu masuk ke masyarakat. Dan alhamdulillahnya setelah berkembangnya JRA dan masif se-Indonesia, jadi organisasi ruqyah yang berkembang secara masif dan terstruktur seluruh Indonesia hanya JRA. Silakan tepuk tangan, hanya JRA. Yang lain belum ada yang terstruktur sedemikian rupa. Nah, harapan kedepannya JRA betul-betul menjadi garda terdepan Nahdlatul Ulama. Ada beberapa pesan penting yang hendak saya sampaikan pada kesempatan malam ini.
Yang pertama, JRA menjaga Nahdlatul Ulama. Menjaga Nahdlatul Ulama ini berarti kita menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kita mengamalkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam." Apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang banyak, pertentangan yang banyak di tengah-tengah umatku, maka kata Nabi, fa'alaikum, wajib bagi kalian semua bisawadil a'zam, untuk berpihak kepada kelompok yang paling mayoritas. As-sawadul a'zam ini kalau kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dimanapun kita berada, di Indonesia, di Timur Tengah atau dimanapun, kelompok yang paling mayoritas, as-sawadul a'zam, tempat berkumpulnya para ulama yang pakar, ahli di bidangnya, terjamin dan terpercaya, hanyalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, untuk konteks keindonesiaan, ahlu sunnah wal jamaah adalah Nahdlatul Ulama, termasuk juga Muhammadiyah dan organisasi lainnya yang menjunjung tinggi ahlu sunnah wal jamaah. Saya ingin sederhanakan, mengapa kita menjadi penjaga NU? Karena belakangan orang banyak menyerang NU. Mengapa NU diserang? Karena kalau NU diserang, maka NU kemudian menjadi lemah. Ini senjata untuk melemahkan negara ini. Karena NU lah yang menjaga negara ini. Coba kita berhitung, NU ini jamaahnya mencapai 100 juta lebih. Seandainya NU ini ingin merongrong negara, alangkah mudahnya kita merongrong negara dengan jamaah yang jumlahnya 100 juta lebih. Mengapa kita tidak pernah lakukan itu? Karena NU terbukti setia negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan walaupun NU nggak dapat kue sekalipun. Coba ingat, zaman Pak Harto, MINU, SDNU, MTSNU, susah dapat bantuan pemerintah. Pokoknya kalau ada label-labelnya NU, susah dapat bantuan. Bahkan Menteri Agama jarang betul dari NU, susah dapat bantuan. Kalau ingin ngajuin bantuan sama pemerintah, ilangin dulu kata NU-nya itu, baru bisa dapat bantuan dari pemerintah. Coba kita lihat pesantren-pesantren gede, geribik, tapi tetap jalan. NU tidak pernah melawan pemerintah, NU tidak pernah melawan negara. Walaupun penting, NU juga mesti bernegara, karena kita menjaganya. NU sudah terbukti, dapat kue atau tidak dapat kue, NU tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Balik lagi kemudian yang berikutnya, coba kita lihat, banyak ulama-ulama NU yang dituduh Syiah, seperti Romo Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot misalnya, dituduh Syiah. Ulama-ulama NU yang lain juga dituduh Syiah misalnya. Itu memang senjata mereka. Saya jadi diingatkan tuduhan orang-orang Salafi takfiri, Khawarid lah zaman dahulu ya. Orang-orang Khawarid yang menuduh Imam Syafi'i Syiah. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditangkap. Bahkan khalifahnya khalifah terkenal itu, Khalifah Harun al-Rasyid. Ditangkap Imam Syafi'i kemudian dipenjarakan gara-gara dituduh Syiah. Emang bahasa sederhananya, ketmbien ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sering jadi sasaran tuduhan Syiah oleh kaum Khawarij. Tapi alhamdulillahnya Khalifah Harun al-Rasyid cerdas, beliau sangat bijaksana. Diuji pemikiran Imam Syafi'i, ternyata beliau bukan pengikut Syiah dan kemudian beliau dibebaskan. Nah, pelajaran bagi kita memang itu senjata. Cara mereka membangun citra yang buruk terhadap ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka bikin pencitraan Syiah. Ada istilah baru sekarang, liberal lah dan lain sebagainya, agar umat ini tidak percaya dengan ulama-ulama kita. Terutama sasaran mereka bukan anak pesantren ya,
Sasaran mereka orang-orang tidak nyantri. Kalau santri mah enak, kayak manapun mereka mempengaruhinya, santri tetap satu tujuan. Dia tahu semua dari kiainya, selamanya akan menjaga marwah kiai dan para ulamanya. Nah, sasaran mereka masyarakat umum yang nggak mondok. Dan rata-rata kan masyarakat Indonesia ini kebanyakan nggak mondok. Bahkan belajarnya lewat dunia internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Makanya anak-anak muda NU wajib bermedia sosial. Tujuannya apa? Ya tadi untuk memerangi kelompok-kelompok tersebut yang sangat eksis di media sosial. Baik, yang berikutnya sekarang, yang ingin saya tegaskan, JRA ini menjadi garda terdepan menjaga al-jamaah. Al-jamaah ini sering jadikan senjata kelompok-kelompok tertentu. Karena begini, ketika umat ini sudah berpecah belah, banyak perselisihan dan perbedaan, hanya satu firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat. Ya, kadang-kadang kita juga ngomong firqatun najiyah itu NU, kata Muhammadiyah ya Muhammadiyah, kata LDII ya LDII, kata Jamaah Tabligh ya Jamaah Tabligh, kalau kata Khilafatul Muslimin ya Khilafatul Muslimin. Saya ingin menegaskan, Nabi menyebutkan kata al-jamaah. Kata al-jamaah ini sengaja disebutkan Nabi karena mewakili kata negara. Karena negara itu banyak penyebutannya kan, bisa khilafah, Khulafaur Rasyidin, bisa kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bisa negara. Negara juga banyak bentuknya, ada republik dan lain sebagainya, bisa kerajaan dan lain sebagainya. Tapi Nabi menggunakan satu bahasa. Kelompok yang paling selamat adalah wahiyal jamaah, adalah al-jamaah. Al-jamaah adalah tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat akan urusan mereka. Dan satu-satunya tempat yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka hanyalah negara. Makanya kalau bingung betul kita ingin berpihak kepada siapa, bingung betul kita ingin membela siapa, maka pilihannya cuma satu, wahiyal jamaah. Kita semua wajib bela negara. Dalam konteks kekinian, negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah.